wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Ikhwatal iman, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah setelah sebelumnya kita membahas kitab Arba'in An-Nawawi secara online ya, daring. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa membahasnya secara langsung dan tidak terasa kita sudah masuk kepada pembahasan hadis ke-23 dari kitab Arba'in An-Nawawi yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Hadis ini kita beri judul wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita bacakan hadisnya terlebih dahulu. An Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'u ma baina as-sama'i wal ard was salatu nurun was sadaqatu burhan was sabru dhiya wal qur'anu hujjatun laka aw 'alaik kullun nas yaghdu faba'i'u nafsah famu'tiquha aw mubiquha rawahu Muslim. Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci adalah sebagian dari iman. Ucapan alhamdulillah, yaitu segala puji bagi Allah, itu akan memenuhi timbangan. Ucapan subhanallah, maha suci Allah, dan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, keduanya akan memenuhi atau memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti keimanan hamba, sabar adalah sinar, Al-Quran adalah hujjah bagimu atau atasmu. Setiap manusia berbuat, ada yang menjual dirinya kemudian memerdekakannya dan ada yang membinasakannya. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ikhwatal iman, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh rahimahullah taala mengatakan, "Hadzal hadits haditsun 'azimun jiddan." Ini hadis yang sangat agung sekali kata beliau. Wa alfadhuhu jawami'u kalim lil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Yang mana lafaz-lafaznya ini merupakan dari kalimat jawami'ul kalim yang merupakan kekhususan dan keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawami' kalim sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama, maksudnya adalah kalimat yang sedikit akan tapi memiliki makna yang begitu luas. Kalimat sedikit singkat akan tapi memiliki makna yang begitu luas. Inilah keistimewaan di antara keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi sebelum beliau. Nah, di antaranya adalah hadis ini. Wa huwa minal ahadits allati tahuzun nafs. Kata Syekh, ini adalah di antara deretan hadis-hadis yang mengguncangkan jiwa. Wa tudkhul qalb bil idzan, yang bisa merasuki hati. Yakni anna fihi ma yuraqiqul qalb, yang mana di antara atau dalam hadis ini terdapat hal-hal yang bisa melembutkan hati. Wa yahmilu 'ala ta'ah bi ta'thirihi 'ala kulli nafs. Yang mana seorang hamba tatkala baca hadis ini baik-baik, kemudian memahaminya baik-baik, ini yang bisa memberikan pengaruh kepada jiwa manusia untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa alfadhuhu tadullu alaih, yang mana lafaz-lafaznya menunjukkan akan hal itu. Wa hiya alfadhun 'azimah lil ghayah ishtamalat ala ahkamin katsirah wa wasaya 'azimah. Di dalam lafaz-lafaz yang agung ini memiliki tujuan yang mencangkup kepada hukum-hukum yang begitu banyak dan wasiat-wasiat yang begitu besar yang seandainya dilakukan oleh hamba maka mudah-mudahan dengannya dia bisa menjalani kehidupan dengan baik. Dakhalat fi abwabin katsiran min abwabid din, yang mana setiap apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini mencangkup semua bab-bab dalam pembahasan agama. Ini menunjukkan bahwa hal ini merupakan atau hadis ini merupakan hadis yang sangat agung, yang sangat layak atau bahkan sangat pantas untuk kita senantiasa pelajari dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalau kita lihat
di dalam hadis tadi ada beberapa wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang selayaknya dan seharusnya kita amalkan. Yang pertama adalah perintah untuk senantiasa bersuci. Ya, perintah untuk senantiasa bersuci. Kemudian yang kedua, anjuran untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaan kita, di setiap waktu kita. Kemudian yang ketiga, perintah untuk sholat. Ya. Yang pertama, perintah untuk senantiasa bersuci, kemudian anjuran untuk berzikir kepada Allah Ta'ala, karena disebutkan keutamaan di dalamnya, di antaranya adalah memenuhi timbangan. Kemudian yang ketiga, perintah untuk sholat, karena sholat merupakan cahaya bagi seorang hamba. Orang yang terbiasa atau senantiasa menjalankan kewajibannya berupa sholat, maka akan terpancar pada dirinya cahaya-cahaya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, sedekah adalah salah satu bukti keimanan. Maka dari itu di antara yang sangat ditekankan dan dianjurkan dalam Islam, perbanyak sedekah. Kemudian yang kelima, perintah untuk senantiasa sabar. Ya, perintah untuk senantiasa sabar. Kemudian yang keenam, Al-Quran adalah hujjah Allah atas hambanya. Al-Quran adalah hujjah Allah atas hambanya. Dan yang ketujuh, peringatan bahwa setiap perbuatan akan mendapatkan balasannya. Itu beberapa wasiat Nabi Muhammad SAW yang bisa kita ambil dari hadis-hadis atau dari hadis yang telah kita bacakan. Baik, kita masuk kepada poin pertama, yaitu perintah untuk bersuci. Nabi SAW mengatakan at-tuhuru syatrul iman. Ya, bersuci itu sebagian dari keimanan. Apa yang dimaksud dengan at-tuhur? Tuhur dengan dom to didomahkan. Ada at-tuhur, ada at-tuhur. Apa yang dimaksud dengan at-tuhur di sini? At-tuhur secara bahasa artinya bersuci. Adapun secara istilah, perbuatan yang mencakup mengangkat hadas besar ataupun hadas kecil. Baik dengan cara berwudu untuk hadas kecil atau mandi wajib untuk hadas besar. Atau tayamum sebagai pengganti keduanya. Itu pengertian dari at-tuhur. Sebagaimana pengertian yang sering kita dengar. Akan tetapi tatkala at-tuhur ini diartikan secara umum, at-tuhur diartikan secara umum, maka sebagaimana yang ditemukan oleh para ulama, dia memiliki beberapa makna. Baik, jika kita lihat di sini ada yang pertama bermakna suci dari kesyirikan. Kalau kita lihat definisi asalnya yang digunakan oleh para ulama dalam menjelaskan bab-bab ini berkaitan dengan kesucian hamba dari najis, dari hadas besar kecil. Tapi ketika diartikan secara umum, maka dia juga bisa bermakna suci dari kesyirikan. Suci dari kesyirikan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 26. Wa idh bawwa'na li Ibrahim makanal bait alla tusyrik bi syai'a wa tahhir baitiya lit-ta'ifina wal qa'imina waruk'is sujud. Dan ingatlah ketika kami memberikan tempat kepada Nabi Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, janganlah kamu memperserikatkan sesuatu apapun dengan aku dan sucikanlah rumahku ini. Ya. Nah, para ulama mengatakan sucikanlah rumahku ini maksudnya apa? Bersihkanlah rumah ini dari segala kesyirikan. Ini diantara makna secara umum dari at-tuhur. Ada pula makna yang lain adalah kesucian hati dari segala kebimbangan, keraguan, syubhat, fitnah yang bisa merusaknya. Syahwat, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ahzab. Ya, dalam surat Al-Ahzab ayat 53. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Dzalikum adharu liqulubikum wa qulubihinna.
Apabila kamu meminta sesuatu, keperluan, kebutuhan kepada mereka, yaitu istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci, athhar, lebih suci. Tapi maksud di sini adalah kesucian hati. Hati bersih dengan cara seperti ini. Maka di antara syariat Islam berdasarkan dalil yang ada, cadar, ya, melalui hijab, agar membuat hati ini semakin terjaga, bersih dari segala macam syahwat, fitnah syahwat dan lain sebagainya. Di antara makna yang lain dari at-tuhur selain tadi dari pengertian yang kita sampaikan, bermakna halal. Bermakna halal. Ya. Hal ini sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan dalam surat Hud. Dalam surat Hud yang menceritakan tentang orang-orang yang datang kepada Nabi Lut atau kisah kaum Nabi Lut. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walamma ja'at rusuluna Luta, si'a bihim wa dhaqa bihim dhar'a wa qala hadza yaumun 'asib." Dan tatkala para malaikat itu datang kepada Lut dalam keadaan wujud laki-laki, Lut merasa sedih dan dadanya sesak karena khawatir terhadap kaumnya yang gemar menyalurkan syahwatnya kepada sesama laki-laki, bukan wanita. Maka Lut mengatakan ini adalah hari yang sangat sulit. Nah kemudian beliau mengatakan waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaihi wa min qabl kanu ya'maluna sayyi'at qala ya qaum haula'i banati hunna athhar lakum. Ya, dan datanglah kepadanya kaumnya dengan bergegas-gegas dan sejak dahulu mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Kemudian Nabi Lut mengatakan, hai kaumku, ini putri-putriku athhar, lebih suci bagimu. Maksudnya ini yang halal untuk dinikahi. Dan inilah sesuai dengan tabiat manusia. Lawan jenis, bukan sesama jenis. Dan tentunya dengan cara-cara yang dibenarkan syariat Islam dengan adanya pernikahan. Jadi makna athhar memiliki beberapa arti jika diartikan secara umum. Nah, diantaranya juga bermakna bersuci. Ya, diantaranya bermakna bersuci. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Ya, itu dalil dalam surat At-Taubah ayat 108. Baik, ikhwatal iman, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang dimaksud dalam hadis, tuhur yang dimaksud dalam hadis ini apa? Tuhur yang dimaksud dalam hadis ini apa? Nah, para ulama di sini berbeda pendapat. Dan diantaranya disebutkan oleh Ustaz Yazid Hafizahullah Ta'ala dalam kitab beliau ini, perbedaan pendapat di kalangan ahli ilmu makna tuhur yang dimaksud dalam hadis. Tadi kan kita artikan bahwa tuhur ini memiliki beberapa makna. Bersuci dari hadas, ya, besar atau kecil, bersuci dari kesyirikan, suci dari kesyirikan, kesucian hati, bermakna halal, dan diantaranya juga bermakna suci dari segala kemaksiatan. Nah, di sini ada 3 pendapat yang disebutkan oleh beliau. Yang pertama, ada yang menafsirkan maksud hadis ini at-tuhuru syatrul iman, itu maksudnya adalah bersih dari segala dosa. Seorang hamba meninggalkan dosa-dosa, meninggalkan maksiat. Ini pendapat pertama. Maksud hadis ini at-tuhuru syatrul iman, maksudnya adalah tuhur, suci dari segala dosa, meninggalkan dosa bagian dari keimanan. Nah, itu pendapat yang pertama. Yang kedua, maksudnya adalah bersuci dari segala hadas, najis dan hadas besar ataupun kecil. Baik dengan air berwudu, atau mungkin dengan mandi wajib, atau mungkin dengan tayamum jika tidak ada air. Ya. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua adalah bersuci, artinya at-tuhur bersuci. Dan yang ketiga lebih dispesifikkan lagi, lebih dikhususkan lagi bahwa yang dimaksud dengan at-tuhur bukan bersuci secara umum, akan tapi berwudu. Berwudu bagian dari keimanan, sebagaimana yang dikuatkan dengan sebuah hadis, isbaghul wudu syatrul iman. Ya, menyempurnakan wudu adalah bagian dari keimanan. Nah, itu beberapa pendapat. Akan tapi Imam Muslim dan beberapa ulama yang lainnya mengambil hadis ini dengan pengertian dan penafsiran bersuci secara umum, tidak dikhususkan berwudu saja, tapi bersuci secara
secara umum. Allahu a'lam. Adapun syatrun ini artinya sebagian atau setengahnya. Nah, setelah para ulama menjelaskan kalimat atau kata per kata, baru ditafsirkan, diartikan secara lengkap. At-tuhuru syatrul iman. Lantas apa makna keseluruhan ini? Ada yang mengatakan bahwa at-tuhur, bahwasanya pahala tuhur itu kelipatannya tidak akan pernah lebih dari setengahnya pahala keimanan. Ada yang mengatakan demikian. Dan Imam Ibn Rajab mengatakan wa fi hadza nazar. Pendapat ini perlu diteliti kembali, perlu dikoreksi kembali. Mengatakan bahwa pahala tuhur itu kelipatannya tidak akan pernah lebih dari setengah pahala keimanan. Ada lagi yang mengatakan bahwa iman yajubbu ma qablahu min al-khataya. Iman seorang hamba itu akan menghapus dosa-dosa sebelumnya. Seorang yang sebelumnya tidak beragama Islam masuk Islam, maka ini akan menghapus dosa-dosa yang pernah ia lakukan sebelumnya. Wa kadzalikal wudu, maka sama halnya dengan berwudu. Wudu sebagaimana nanti hadis akan kita sebutkan juga termasuk di antara amalan yang bisa menghapus dosa. Yang bisa menghapus dosa. Dan wudu tidak sah kecuali dengan iman. Maka ini kaitannya wudu bagian daripada keimanan. Nah, kalau kita lihat pendapat yang kedua ini lebih condong kepada pendapat yang mana tadi? Makna at-tuhur adalah wudu. Pendapat yang ketiga. Ya. Adapun makna yang ketiga, pendapat yang ketiga mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan iman di sini adalah as-shalah. Berarti at-tuhuru syatrul iman, kesucian atau bersuci bagian dari iman, dan dimaksud di sini adalah as-shalah. Iman diartikan, ditafsirkan sebagai as-shalah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala meninggalkan atau menyia-nyiakan imanmu. Para ulama menafsirkan iman di sini dengan as-shalah. Nah, kalau di sini diartikan iman, berarti makna tuhur adalah bersuci secara umum. Dan ini yang diambil oleh Imam Muslim, bahkan Imam An-Nawawi pun lebih condong kepada pendapat yang ketiga. Dan wallahu taala alam bisawab, mungkin ini yang lebih mendekati kepada kebenaran. Allahu alam bisawab. Baik ikhwatal iman milik Allah Subhanahu wa taala, apa pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari lafadz hadis ini, at-tuhuru syatrul iman. Yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwasanya amal perbuatan itu bagian daripada keimanan. Ini menunjukkan amal perbuatan itu bagian daripada keimanan yang tidak bisa dipisahkan. Sebagaimana disepakati oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa iman di antara bagiannya adalah amal perbuatan. Imam Ahmad mengatakan iman qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Iman itu ucapan, perbuatan yang bisa bertambah dan berkurang. Dan dalil-dalilnya jelas yang pernah kita sampaikan sebelumnya. Kemudian yang kedua, ikhwatal iman, berkaitan dengan keutamaan bersuci. Ya, lafadz hadis ini berkaitan dengan keutamaan bersuci. Karena bersuci disebutkan dalam hadis bagian daripada keimanan. Makanya orang-orang beriman itu suka bersuci. Suka bersuci. Bahkan di antara keutamaannya Allah Ta'ala menyediakan orang yang suka menjaga wudunya, senantiasa menjaga wudunya. Setelah wudu, sholat, setelah wudu, sholat, wudu. Ada pahala yang Allah sediakan, bahkan surga baginya. Ini di antara yang menunjukkan perhatian Islam kepada yang namanya bersuci. Sehingga bersuci dijadikan sebagai bagian daripada keimanan hamba. Ya, keutamaan yang lainnya seperti yang kita katakan tadi, bahwasanya bersuci ini bisa takfirus sayyiat. Bisa menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan, yang pernah dilakukan oleh kedua tangan kita, kedua mata kita, ya. Sebagaimana ditunjukkan dalam hadis yang berbicara tentang salah satu
bersuci, yaitu berwudu. Dari Abi Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma rajulin qama ila wudu'ihi yuridus shalah. Siapapun di antara seseorang yang hendak salat, thumma ghassala kaffaihi, kemudian dia membasuh kedua telapak tangannya, nazalat khati'atuhu min kaffaihi ma'a awwali qatrah. Maka pada saat itu akan jatuh dosa-dosanya bersamaan dengan tetesan pertama. Kita punya dosa wudu. Basuh nih kedua tangan kita, telapak tangan. Berjatuhan air-airnya, maka pertama kali tetesan air yang jatuh dari kedua tangan kita, disitulah akan bersamanya dosa-dosa jatuh. Ya. Fa idza mawmadha wastanshaqa wastansar. Tatkala dia berkumur-kumur, beristinsar, nazalat khati'atuhu min lisani wa syafataihi ma awali qatrah, maka akan gugur segala dosa-dosa bersamaan dengan tetesan air yang keluar dari lisan dan kedua mulutnya. Lisan adalah bagian dari anggota tubuh yang tidak bertulang, yang sangat mudah jatuh kepada perbuatan dosa, membicarakan orang lain, membicarakan keburukan orang lain, ghibah dan segala macam. Baik tidak sadar atau tidak. Maka mudah-mudahan dengan sering kali berwudu itu bisa menghapus segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Fa idza ghassala wajhahu, kalau dia basuh nih muka, nazalat khati'atu min sam'ihi wa basarihi ma'a awali qatrah, maka akan berguguran dosa-dosa baik dari penglihatannya, pendengarannya bersamaan dengan tetesan pertama. Ya. Fa idza ghassala yadayhi ila mirfaqain, kalau dia basuh kedua tangannya sampai dengan sikunya, maka warijlaihi ila ka'bain, dan kedua kakinya sampai dengan tumitnya, salima, atau kedua mata kakinya, salima min kulli dzambin, maka dia akan bersih dari segala dosa, wa min kulli khati'atin kai hayatihi yauma waladathu ummuhu, dia akan bersih sebagaimana dia pertama kali dilahirkan di bumi. Di antara hadis yang menunjukkan akan keutamaan bersuci di antaranya adalah berwudu. Dan masih ada keutamaan lain, di antaranya bersuci syarat sahnya salat. Kemudian bersuci adalah salah satu perbuatan yang bisa mendatangkan cinta Allah Jalla wa Ala, sang pencipta alam. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, itu berkaitan dengan yang pertama. Kemudian wasiat yang kedua dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah anjuran untuk berzikir. Anjuran untuk berzikir sebagaimana ditunjukkan dalam hadis, walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'u au tamla'ani au tamla'u ma bainas sama'i wal ardh. Ucapan alhamdulillah, yaitu segala puji bagi Allah, ini memenuhi timbangan. Ucapan subhanallah, maha suci Allah, dan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Nah, tentunya kalimat ini, konteks hadis ini mengisyaratkan bahwa kita dianjurkan untuk memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin alhamdulillah saya dan beberapa yang lainnya mendapatkan nasihat dari Ustaz Dzul Fadil Ahmad Zainuddin hafizahullah taala berkaitan dengan berzikir. Di antara pesan yang senantiasa teringat adalah kata beliau, hati-hati lupa berzikir. Hati-hati terlalu lama tidak berzikir. Di antara penyakit yang mungkin seringkali menghinggapi kepada orang yang sudah terbiasa dengan aktivitas-aktivitas agama yang membuat merasa dirinya suci, jauh dari kesalahan dosa, ini yang menyebabkan justru dia semakin bermudah-mudahan dalam perkara-perkara ibadah. Di antaranya berzikir. Ya. Maka dari itu kembali harus kita mengkoreksi diri kita. Jangan sampai ibadah yang agung ini, zikir mudah untuk diamalkan pun seringkali kita abaikan. Baik zikir ba'da shalah atau zikir-zikir yang lainnya yang mudah untuk kita kerjakan. Di antaranya apa yang disebutkan di dalam hadis ini. Padahal zikir itu adalah ibadah yang sangat agung, yang sangat ditekankan di dalam agama Islam. Dengan dalil-dalil yang ada, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Jum'ah, "Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Berzikirlah kalian kepada Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Dalam surat Al-Ahzab Allah berfirman dalam ayat 35, "Wadh-dzakirinallaha katsiran wadh-dzakirat a'addallahu lahum maghfirah wa ajran 'azima."
laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah Ta'ala, Allah akan menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Dan masih banyak yang lainnya. Di antara keutamaan lain adalah bagaimana disebutkan dalam hadis, tamlaul mizan, memenuhi timbangan hamba. Timbangan, ya, timbangan itu adalah sebagaimana yang diterangkan, timbangan itu adalah sesuatu yang digunakan untuk mengukur berdasarkan berat atau ringan sebuah atau sesuatu yang ditimbang. Nah, di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah kita meyakini dan mempercayai adanya mizan, timbangan untuk mengukur berat amalan hamba. Dan hadis ini menunjukkan akan hal tersebut. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini tentang ditegakkannya al-mizan, ya, dan dibukanya catatan-catatan amal hamba. Jika yang paling berat adalah amal kebaikan, maka beruntunglah hamba tersebut. Kebalikannya, jika yang justru lebih berat adalah amal keburukan, maka celakalah ia. Ya. Maka dari itu, di antara yang bisa memperberat amal timbangan kita adalah memperbanyak zikir. Mungkin ibadah-ibadah lainnya tidak sanggup untuk memperberat amalan kita dengan banyaknya dosa yang kita miliki. Tapi zikir, dengan kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ini di antara yang bisa memperberat timbangan amal ibadah kita. Ini yang seringkali tidak disadari oleh kebanyakan hamba. Memperbanyak zikir. Banyak sekali keutamaan-keutamaan yang ditemukan dalam berzikir, seperti sebutkan dalam hadis, kalimatani habibatani ila rahman, khafifatani ala lisan, thaqilatani fil mizan, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat yang sangat dicintai oleh Rahman, Allah Jalla wa Ala, yang sangat ringan untuk diucapkan oleh lisan dan sangat berat untuk timbangan, dalam arti memperberat dan memenuhi timbangan, kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nah, maka dari itu ikhwatal iman, ini bukti atau dalil yang menunjukkan bahwa zikir itu ibadah yang sangat agung dan mudah untuk dilakukan siapapun di antara hamba. Hanya saja tatkala hati sudah semakin keras, merasa dirinya sudah yang benar, jauh dari segala dosa dan maksiat yang membuat dirinya semakin jauh dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin sedikit berzikir, semakin sibuk, bahkan suka menyepelekan amal orang lain. Ya, bangga dengan apa yang dilakukan dan menyepelekan amal ibadah orang lain tatkala dia berusaha untuk taat kepada Allah taala. Maka ini adalah penyakit yang berbahaya. Maka mudah-mudahan di antara yang bisa membersihkan kembali hati adalah dengan memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa tatma'in qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Itu orang-orang beriman dan hati mereka yang menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati mereka menjadi mudah-mudahan dengan memperbanyak zikir sebagaimana yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ini yang membuat hati kita senantiasa terjaga. Hati kita senantiasa bersih dari segala macam dosa, menggunjing, menggibah, dan segala macam dosa lainnya. Kuncinya dengan hati yang senantiasa terjaga, yang senantiasa mengingat Allah Ta'ala, yang membuatnya senantiasa bersih. Ya. Disebutkan dalam hadis yang lain di antara keutamaan berzikir yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairul lakum min infaqiz zahabi wal waraq wa khairun lakum min an tulqu aduwakum wa tadribuna a'naqahum wa yadribuna a'naqakum. Nabi mengatakan kepada para sahabat, maukah kamu aku tunjukkan amalan yang terbaik dan paling suci di sisi Rabbmu dan paling bisa mengangkat derajatmu, lebih baik bagimu daripada menginfakkan emas dan perak, dan lebih baik bagimu daripada bertemu dengan musuh lantas engkau penggal lehernya atau mereka memenggal lehermu, dalam arti berperang, berjihad. Maka para sahabat mengatakan, mau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan, zikrullah, dengan kalimat yang singkat tapi memiliki makna yang sangat dalam. Zikrullah, berzikir kepada Allah itu ternyata ya akhwatal iman lebih bisa mengangkat derajat hamba dibandingkan apa yang beliau sebutkan, dibandingkan
infak dengan emas dan perak dibandingkan bertemu dengan musuh di medan perang. Yang paling mudah dan bisa mengangkat derajat hamba memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah sekali, akan tapi seringkali dilaikan. Tadi karena penyakit hati. Maka penyakit hati. Maka jangan terlalu lama kita tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, di antara wasiat yang lainnya adalah salat adalah cahaya, dan tentunya ini mengingatkan kembali kita sebagaimana yang dilakukan oleh teladan kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau tatkala mendapati segala macam kesulitan, kegundahan hati, punya banyak masalah dalam lika-liku dakwah yang beliau alami, yang menjadikan hati beliau ini tenang, tentram, salat. Ya. Seringkali beliau mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, arihna biha, aqimis shalah arihna biha. Wahai Bilal, salat, tegakkanlah salat, disuruh qomat. Arihna biha, hiburlah kami dengannya. Istirahatkanlah kami dengannya. Seakan-akan di masalah dunia yang kita hadapi selama ini, tatkala kita salat, itu semuanya menjadi ringan. Tidak ada yang berat. Karena disitulah kita akan menemukan ketenangan. Maka Nabi mengatakan waju'ilat qurratu aini fi shalah, dan dijadikan penyejuk hatiku, penyejuk mataku pada salat. Nah, kalau seandainya kita setiap hari sholat 5 waktu tambah dengan sunnah-sunnahnya belum menemukan ketenangan hati, itu menjadi tanda tanya besar. Ada apa dengan sholat kita yang selama ini kita lakukan? Karena pada dasarnya sholat tatkala dilakukan dengan baik, khusyuk, kita mungkin akan mendapatkan ketenangan sebagaimana yang ditemukan oleh Nabi SAW. Inilah maksud dari as-shalah nur, cahaya, bisa memberikan cahaya kepada hati kita. Jika sampai saat ini belum bisa kita rasakan hal itu semua, kembali koreksi, ada apa dengan sholat? Ada apa dengan sholat kita? Kemudian was-shadaqatu burhan. Sedekah ini adalah burhan. Burhan artinya bukti. Kenapa dijadikan sebagai bukti? Karena ikhwatal iman bi Allah Subhanahu wa taala, harta yang dikumpulkan hamba itu tentunya berdasarkan kecintaannya kepada harta tersebut. Dia kumpulkan dari kerja dari pagi, siang, sore, bahkan ada yang menambah dengan malam hari, dapat per bulan sekian. Ya. Sejatinya orang yang sudah selama ini menanti-nanti harta yang dia usahakan, yang dia cari selama ini, tentunya dia akan nikmati sendiri dengan orang-orang yang dia cintai. Tapi bukti keimanannya adalah tatkala dia mau mengeluarkan sebagiannya sebagai bentuk menjalankan perintah Allah Ta'ala, zakat. Maka as-sadaqah burhan. Orang yang tidak pernah sedekah, orang yang nggak pernah zakat, itu belum terbukti keimanannya. Itu maksudnya. Maka salah satu cara membuktikan keimanan kita adalah dengan banyak-banyak sedekah. Ini kita sedang menjalankan, ini harta nggak mudah kita mendapatkannya. Lelah, letih kita pun harus mengalaminya. Tapi tatkala Allah perintahkan sedekah, bahkan bukan perintah, anjuran untuk bersedekah misalkan, kita lakukan sebagai bentuk bukti keimanan hamba. Kemudian wasiat yang berikutnya adalah was-sabru dhiya, dan sabar adalah cahaya. Sebagaimana amal-amalan lainnya pun dianjurkan, maka begitu pula dengan kesabaran, yang mana kesabaran merupakan ibadah yang sangat agung kata iman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 200, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Sabar bagian dari ibadah, dan itu perintah. Ya, sabar bagian daripada ibadah dan itu perintah. Baik dengan sabar dalam ketaatan, atau sabar dalam menjauhi kemaksiatan, atau sabar dalam takdir yang menyakitkan hati seorang hamba. Bagaimanapun bentuk sabarnya, macam apapun sabarnya, tetap seorang hamba diwajibkan untuk senantiasa bersabar. Nah, di antara keistimewaan dari kesabaran adalah al-dhiya,
Sabar itu bisa membuahkan cahaya atau sinar penerang bagi hati seorang hamba. Dia tidak akan pernah stres dengan masalah-masalah yang dia hadapi di kehidupan dunia, di kantor, kehidupan rumah, apapun masalah-masalah dunia yang dia hadapi. Namun tatkala dia sabar, itu yang membuat hatinya akan senantiasa lapang. Ini ada orang stres ya, stres, punya banyak masalah, hampir gila. Datang saja ke terapi-terapi psikolog. Sebenarnya di antara inti dari ucapan yang disampaikan apa? Ya sabar. Sabar. Gak ada obat lain untuk mengobati orang-orang yang seperti ini. Permasalahannya kecuali dengan ya sabar. Bagaimana bisa melapangkan hati. Ini sudah Allah takdirkan. Ribuan tahun lamanya, lantas kita bisa apa? Maka pilihan kita mau dapat pahala ataukah dapat dosa dari masalah yang kita hadapi ini. Kalau mau dapat pahala ya sabar, kalau dosa ya mungkin dia akan melakukan tindakan-tindakan yang Allah Ta'ala haramkan. Maka as-sabru uhya, dengan kita bersabar ini akan menjadikan hamba mendapatkan cahaya, sinar, ya. Akan mendapatkan sinar, ketenangan, ketentraman dalam kehidupannya. Tidak ada masalah yang tidak bisa dia lewati, tidak ada masalah yang tidak bisa dia hadapi. Dengan apa? Dengan kesabaran. Dengan kesabaran. Bahkan ikhwatal iman Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dinasihatkan oleh para ulama dalam menghadapi masalah, orang-orang itu berbeda-beda. Maka di antara yang tepat, sikap yang baik, yang tepat dalam menghadapi segala masalah adalah dengan kesabarannya yang akan membuahkan cahaya. Kemudian wasiat yang berikutnya adalah Al-Quran hujjah bagimu atau atasmu. Ini maksudnya apa? Baik, tentunya di sini adalah teguran bagi siapapun yang saat ini sudah mengenal Islam dengan baik. Tatkala dia mempelajari agama, mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi perlu diingat, ini bisa menjadi hujjah bagi kita atau bahkan atas kita. Tatkala Al-Quran kita amalkan dengan baik, maka mudah-mudahan itu menjadi salah satu wasilah kita diselamatkan dari siksa api neraka. Namun kalau seandainya Quran yang selama ini kita pelajari, yang seharusnya itu menjadi landasan atau pondasi amal ibadah kita, lantas kita abaikan, maka ini yang bisa menjadikan hamba terseret ke dalam api neraka. Ibnu Mas'ud mengatakan, Al-Quran syafi'un musyaffa'un wa mahilun musaddaqun, wa man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah, wa man ja'alahu khalfahu qadahu ilan nar. Artinya Al-Quran itu adalah pemberi syafaat, ya, yang diberi hak untuk memberikan syafaat kepada syafaat dan pendebat yang dibenarkan. Barang siapa meletakkan Al-Quran di depannya, maka Al-Quran akan menuntunnya ke surga, dan barang siapa meletakkan di belakangnya, dalam arti ditinggalkan, maka Al-Quran akan menariknya ke dalam neraka. Sebabnya sama, Al-Quran. Tapi kalau seandainya tidak bisa kita amalkan dengan baik, maka na'udzubillah, dia akan menjadi penyeret kita ke dalam neraka. Itu yang maksudnya dari Al-Quran itu hujjatun laka au alaik, ya, hujjah bagimu atau atasmu. Kemudian yang terakhir adalah kullun nas yaghdu, setiap manusia itu berbuat, faba'i'un nafsah, dan menjual dirinya kemudian memerdekakannya atau membinasakannya. Baik ikhwatal iman Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita lakukan di muka bumi ini pada dasarnya kita sedang mempertaruhkan kehidupan kita. Apa yang kita lakukan di muka bumi ini pada dasarnya kita sedang mempertaruhkan kehidupan kita. Sama halnya tatkala orang bersafar, naik pesawat, itu pada dia mempertaruhkan kehidupannya. Apakah dia sampai kepada tujuan ataukah dia akan celaka dalam perjalanan tersebut. Sama, kita hidup di muka bumi ini sama. Hanya saja perbedaannya adalah mungkin ada yang binasa dengan cara seperti ini, ada yang binasa dengan cara yang lain, atau mungkin dia akan selamat. Pada saat kita saat ini, keseharian yang kita lakukan saat ini, kita sedang mempertaruhkan kehidupan kita. Kelak di hari kiamat kita bisa selamat ataukah tidak.
Maka Nabi mengatakan kullun nas yaqdu, setiap manusia itu berbuat. Maka setiap hamba punya amal-amal masing-masing yang bisa atau biasa dia lakukan sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Faba'in nafsah, kemudian dia menjual dirinya. Maka ada di antara mereka yang memerdekakannya, ada di antara mereka yang justru membinasakannya. Ya. Maka hadis ini atau konteks hadis ini menunjukkan bahwa setiap manusia ada sebagian mereka yang berusaha bagaimana menyelamatkan dirinya agar selamat di muka bumi ini. Ada yang mengabaikannya dalam arti biar saja. Kalau sudah saatnya mati, mati. Dan seterusnya. Dan tentunya ini kembali kepada masing-masing. Ini sebenarnya teguran bagi kita. Agar kita betul-betul bisa memilih jalan dan langkah kita yang bisa menyelamatkan kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kalau kita lihat para salaf terdahulu sebagaimana diterangkan oleh Imam Ibnu Rajab, wa qad ishtara jama'ah minas salaf anfusahum minallah bi amwalihim. Di kalangan para salaf terdahulu ada yang mereka membeli jiwa mereka dari Allah Ta'ala dengan harta-harta mereka. Maksudnya apa? Mereka punya harta yang dia miliki, mereka jadikan ini cara untuk memerdekakan dan membebaskan diri mereka dari siksaan api neraka. Mereka gunakan harta mereka untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Kita bagaimana cara kita membebaskan jiwa kita, diri kita dari kemungkinan masuk dalam neraka jahanam, naudzubillah. Dengan cara apa? Dengan banyak-banyak beramal. Itu cara kita membebaskan dari siksa, dengan banyak-banyak beramal. Ya. Dengan banyak-banyak beramal. Beramal soleh. Amal-amal kebaikan, ketaatan. Dan banyak sekali yang disebutkan di dalam Islam. Tinggal kita mengamalkannya dengan baik agar kita bisa terhindar dari segala macam keburukan. Ya. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, al-mu'min fid dunya kal asir yas'a fi fika kiraqi raqbatihi la ya'man syai'an hatta yalqallah. Orang mukmin di dunia itu seperti tawanan yang berusaha membebaskan diri dan ia tidak merasa aman dari satu pun hingga bertemu Allah. Ini ingat pesan ini baik-baik dari Hasan rahimahullah taala bahwa kita ini ya dari waktu ke waktu yang kita lakukan saat itu bukan berarti itu kita bebas. Pada dasarnya kita sebagai tawanan yang tidak ada satupun di antara kita yang selamat dari ancaman neraka jahanam atau mungkin dari siksa kubur. Tidak sebagaimana orang-orang terdahulu, ada sebagian yang masih bernafas di dunia namun sudah mendapatkan jaminan masuk surga. Namun kalau pada saat ini kita semua adalah tawanan yang tidak ada satupun yang selamat atau mungkin bisa terbebaskan dari ancaman siksa kubur atau mungkin siksa api neraka. Maka masing-masing berusaha memikirkan sekeras mungkin apa yang bisa saya lakukan untuk bisa menebus diri saya agar selamat dari siksa dan bisa masuk ke dalam surga. Itu yang beliau katakan. La ya'man syai'an hatta yalqah. Enggak ada satupun yang selamat, aman, merasa aman dari siksa Allah kecuali sampai dia bertemu dengan Allah dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu. Sebelum itu sama semuanya. Mau dia ustadz, mau dia pejabat, mau dia seorang alim, mau dia biasa, semuanya ada kemungkinan mendapatkan siksa Allah sampai dia ketemu Allah dalam kondisi selamat dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baik ikhwatal iman, itu kiranya bisa kita sampaikan berkaitan dengan wasiat-wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya tatkala kita kembali telaahi baik-baik apa yang beliau sampaikan dalam hadis ini, berusaha untuk kita amalkan, mudah-mudahan itu yang menjadikan kehidupan kita jauh lebih baik. Demikian kiranya bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.